Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang media dan sumber pembelajaran berbasis internet. Perkenalkan, nama saya Aliani Bahtiar. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian media pembelajaran berbasis internet. Diganti slide-nya. Pengertian media pembelajaran berbasis internet. Education Association atau NEA mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Menurut Suprapto DKK menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru atau mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengertian media pembelajaran berbasis internet atau e-learning adalah media pembelajaran menggunakan internet sebagai medianya dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. E-learning memang merupakan suatu teknologi pembelajaran yang relatif baru di Indonesia. Untuk menyederhanakan istilah, maka electronic learning disingkat menjadi e-learning. Kata itu terdiri dari dua bagian, yaitu E yang merupakan singkatan dari elektronika, dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi, e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Dalam konsep e-learning, tidak saja materi pembelajaran disediakan secara online, tetapi juga ditandai dengan adanya suatu sistem berupa software yang mengatur dan memonitor interaksi antara guru dan siswa ataupun dosen dengan mahasiswa. Baik bersifat langsung, sinkronius, atau tertunda asinkronus. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Langsung saja ke pemateri 2 untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan materi yang berjudul Kelebihan dan Kekurangan Media Berbasis Internet. Ada beberapa keunggulan e-learning dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional, di antaranya adalah yang A di sini pembelajaran jarak jauh. E-learning memungkinkan pembelajar untuk menimba ilmu tanpa harus secara fisik menghadiri kelas. B. E-learning dapat mempersingkat jadwal, target waktu, dan pembelajaran. C. E-learning menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program studi atau program pendidikan. D. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi, peserta didik dengan dosen, guru, instruktur, maupun sesama peserta didik. E. Fleksibilitas dari sisi waktu dan tempat. Suasana tidak menegangkan. Dengan e-learning, suasana belajar tidak menegangkan seperti tatap muka langsung. Siswa lebih berani melakukan latihan online karena malu atau dibentak kalau melakukan kesalahan. F. Mudah
Mudah meremajakan materi berbeda dengan meremajakan materi pelajaran yang tersusun dalam bentuk buku cetak. Materi online dapat diremajakan setiap saat. G. Peserta didik dapat merasa senang dan tidak bosan dengan materi yang diajarkan karena menggunakan alat bantu seperti video, audio, dan juga dapat menggunakan alat bantu seperti komputer bagi sekolah yang sudah mempunyai peralatan komputer. Berikutnya di sini selain memiliki beberapa keunggulan pemanfaatan e-learning pun memiliki beberapa kekurangan, yakni A. Terutama dari sisi kebutuhan investasi, jaringan pendukung dengan perangkat lunaknya untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal, dan dari e-learning dibutuhkan dukungan jaringan yang tepat dan stabil. B. Guru banyak yang belum siap menggunakan metode e-learning. Guru banyak yang belum siap menggunakan metode e-learning dan masih belum terampil menggunakan fasilitas seperti video dan komputer. C. Bagi orang yang gagap teknologi, sistem ini belum bisa diterapkan. D. Keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah juga menghambat pelaksanaan e-learning. E. Kehadiran guru sebagai makhluk yang dapat berinteraksi secara langsung dengan para murid telah menghilang dari ruang-ruang elektronik e-learning ini. Terima kasih, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri Novi. Baik, selanjutnya silahkan untuk ke pemateri yang ketiga. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan program sistem pembelajaran berbasis internet. Yang pertama ada perencanaan awal. Perencanaan awal ini meliputi yang pertama mengidentifikasi tujuan, kebutuhan, dan masalah yang muncul dalam pembelajaran. Yang kedua, menganalisis karakteristik siswa yang akan menggunakan dan mempelajari materi yang akan dikembangkan. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan strategi pembelajaran. Bagian kedua ada menyiapkan materi. Terdiri dari yang pertama, menguasai materi dan metodologi pengajaran. Yang kedua, menguasai prosedur pengembangan media. Yang ketiga, menguasai teknik pemrograman komputer. Dan yang keempat, mengetahui keterbatasan komputer. Lalu di bagian ketiga, mendesain paket program pembelajaran. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah memperkenalkan materi baru untuk melengkapi atau menguatkan pelajaran yang telah berlangsung dengan media lain. Di bagian keempat ada menvalidasi paket program pembelajaran. Memvalidasi paket program membuktikan validitasnya secara empiris lewat uji lapangan pada paket program yang dikembangkan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada program pembelajaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebenaran bahan ajar. Lalu yang kedua, ketetapan antara program dengan populasi pengguna. Yang ketiga, kesederhanaan program. Yang keempat, efisiensi penggunaannya. Dan yang kelima, reliabilitas. Lalu, menurut Ono Web Purbo, ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu yang pertama ada electronical mail atau email, yang mulai diperkenalkan pada tahun 1971. Fasilitas ini sering disebut sebagai surat elektronik, merupakan fasilitas yang paling sederhana dan mudah digunakan. Dalam survei yang dilakukan sebuah lembaga riset Amerika Serikat, diketahui bahwa 84% responden memilih email sebagai aplikasi terpenting internet lebih penting daripada web. Lalu yang kedua ada mailing list, mulai diperkenalkan setelah email,
yaitu sejak tahun 1972. Mailing list ini merupakan salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk membuat kelompok diskusi atau penyebaran informasi. Cara kerja mailing list adalah pemilik email dapat bergabung dalam sebuah kelompok diskusi atau bertukar informasi yang tidak dapat diintervensi oleh orang di luar kelompoknya. Komunikasi melalui fasilitas ini sama seperti email, bersifat tidak langsung atau asinkronus. Lalu yang selanjutnya ada newsgroup. Newsgroup ini adalah fasilitas internet yang dapat dilakukan untuk komunikasi antar dua orang atau lebih secara serentak dan bersifat langsung atau sinkronus. Bentuk pertemuan ini sering disebut sebagai konferensi. Dengan fasilitas video conferencing atau teks saja, dan bisa audio dengan menggunakan fasilitas chat. Lalu yang keempat, melalui fasilitas file transfer protokol. Seseorang dapat mentransfer data atau file dari satu komputer ke internet atau mengupload, sehingga bisa diakses oleh pengguna internet di seluruh pelosok dunia. Di samping itu, fasilitas ini dapat mengambil file dari situs internet ke dalam komputer pengguna. Yang terakhir ada World Wide Web atau sering disebut web. Fasilitas ini merupakan kumpulan dokumentasi terbesar yang tersimpan dalam berbagai server yang terhubung menjadi suatu jaringan atau internet. Dokumen ini dikembangkan dalam format HTML. Melalui format ini dimungkinkan terjadinya link dari satu dokumen ke dokumen lain. Dan fasilitas ini bersifat multimedia yang terdiri dari kombinasi teks, foto, grafik, audio, animasi, dan juga video. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya untuk pemateri yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Internet, singkatan dari Interconnection and Networking, adalah jaringan informasi global, yaitu the large global network of computer that enables people throughout the world to connect with each other. Internet diluncurkan pertama kali oleh J.C.R. Licklider dari MIT, Massachusetts Institute Technology, pada bulan Agustus tahun 1962. Untuk dapat menggunakan internet diperlukan sebuah komputer yang memadai, hard disk yang cukup, modern atau berkecepatan minimal 14.400, sambungan telepon atau multifungsi telepon, faksimili, dan internet. Ada program Windows dan sedikit banyak tahu cara mengoperasikannya. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Para siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapat sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, dan data statistik. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki berbagai kelebihan sebagai berikut, yaitu 1. Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas, karena tidak memerlukan ruang kelas. Yang kedua, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka. Yang ketiga, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Yang keempat,
Lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Yang kelima, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, sehingga menarik siswa dan memungkinkan pihak berkepentingan seperti orang tua siswa maupun guru dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran dengan cara mengecek tugas-tugas yang dikerjakan secara online. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri Erika. Selanjutnya untuk pemateri terakhir, silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan internet dalam pembelajaran. Internet merupakan sebuah jaringan global yang merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Tahun 1983 merupakan tahun kelahiran internet, yang ditandai dengan diadopsinya Transition Control Protocol sebagai standar bagi ARPANET. Protokol yang lain adalah IP atau Internet Protokol. Berikut ini hal-hal yang dapat difasilitasi oleh adanya internet. Yang pertama, discovery atau pertemuan. Ini meliputi browsing dan pencarian informasi-informasi tertentu. Yang kedua, communication atau komunikasi. Internet menyediakan jaringan komputer yang cepat dan mudah dari mulai pesan-pesan sampai dengan pertukaran komunikasi yang bersifat kompleks atau interorganisasi. Yang selanjutnya, collaboration atau kolaborasi. Seiring dengan semakin meningkatnya komunikasi dan kolaborasi antar media elektronik, baik itu individu maupun antar kelompok, maka beberapa fasilitas canggih dan modern pun mulai digunakan dari mulai screen sharing sampai dengan teleconferencing. Beberapa peralatan yang dikembangkan dalam internet juga dikembangkan dalam network yang berada dalam suatu organisasi tertentu yang dikenal dengan nama fasilitas internet. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan semua materinya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulannya. Pengertian media pembelajaran berbasis internet e-learning adalah media pembelajaran menggunakan internet sebagai medianya dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. Kelebihan e-learning yaitu pembelajaran jarak jauh, memungkinkan pembelajaran untuk menimba ilmu tanpa harus secara fisik menghadiri kelas. Kekurangannya sebentar. Kekurangannya yaitu terutama dari sisi kebutuhan investasi jaringan pendukung dengan perangkat lunaknya untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal dari e-learning dibutuhkan dukungan jaringan yang tepat dan stabil. Lalu langkah-langkah penyusunan program sistem pembelajaran e-learning yaitu perencanaan awal, menyiapkan materi, mendesain paket program pembelajaran, dan memvalidasi paket program pembelajaran. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.